Wis krana iki enek jedane, aku karo nakoni iki karo ngrokok apa nesu? Oh, Gus Ikdam bertanya. Oh enak tak sampai kok karo ngrokok. Kancane kecut. Jadi Gus Ikdam ini mulutnya kecut ya, karena nggak ngerokok ini mulutnya kecut. Dan gara-gara video seperti ini, Gus Ikdam ini dihujat karena merokoknya, ya. Sampai ada yang bertanya, bagaimana sih hukumnya untuk mencari ilmu atau belajar dari seorang perokok? Dan orang-orang Wahaboy itu pernah mengatakan bahwa karena merokok ini haram, ilmu yang didapatkan dari guru yang merokok itu tidak ada gunanya. Sampai seperti itu karena mereka mengharamkan. Assalamualaikum teman-teman. Karena viral beberapa waktu ini, mungkin sekitar 1-2 hari ini viral akibat dari seorang ustadz yang bermanhaj salaf, ya. Orang-orang golongannya Harry Pras, orang-orang golongannya pemberantas kemaksiatan. Tetapi Ustadz Bajri yang jenggotan itu ternyata kemarin viral akibat aktivitas merokoknya saat pergi memancing. Tuh, lagi ngepet rokok, setelah tahu di video langsung panik. Ya. Setelah tahu di video langsung panik orang ini. Karena apa? Ya, orang-orang yang bermanhaj salaf itu biasanya orang-orangnya mengaku paling sunnah atau mereka mengatakan ini kajian sunnah. Dan mereka menyatakan bahwa merokok itu haram. Akhirnya orang-orang seperti Gus Ikdam ketika mungkin saat pengajian ataupun saat rutinan di markas pusat kok sampai Gus Ikdam ini terlihat merokok. Pasti saat itu juga akan muncul video-video mereaksi, wah ini gus-gusan apa lagi ini, ngaji kok sambil merokok. Padahal mereka nggak tahu ya, mereka nggak tahu. Sejatinya Gus Ikdam ini nggak pernah merokok saat ngaji. Ini yang perlu kalian pahami. Gus Ikdam nggak pernah merokok saat ngaji. Lah itu ada videonya. Itu Gus Ikdam sedang tanya jawab. Coba kita simak dulu ya. Masya Allah. Wis krana iki enek jedane, aku karo nakoni iki karo ngrokok apa nesu? Ada jeda ya, ada jeda. Dan Gus Ikdam pamit atau mungkin ya pamit, bukan izin ya, pamit kepada jamaah. Apakah kalau sedang santai, sedang tanya jawab, sesi tanya jawab ini boleh sambil merokok? Dan jamaahnya bilang apa? Boleh. Karena itu bukan ngaji, itu sesi tanya jawab, teman-teman. Oh enak tak sampai kok karo ngrokok. Kancane kecut. Kecut ya. Nih Bah, nyun rokok Bah. Nggak modal, Gus. Nyun sewu nggih. Ojo viral. Iki nah aku kan iki pas ora ngaji, karo nakoni nggih, karo nakoni aku tak karo ngrokok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian dengar sendiri. Dan hal-hal seperti ini sudah berlangsung lama. Meskipun di markas, meskipun di pengajian di luar markas, ya Gus Ikdam seperti ini. Kalau merokok ya merokok saja, nggak sembunyi-sembunyi di belakang kamera, nanti kalau di depan kamera pura-pura nggak ngerokok, nggak seperti itu, nggak munafik Gus Ikdam. Apa adanya. Kalau memang Gus Ikdam merokok, ya merokok. Tetapi meskipun di saat ada event pengajian, itu merokoknya tidak pas ngaji kitab. Tetapi pas sesi tanya jawab, pas ngobrol santai, itu Gus Ikdam memang merokok. Nah, pertanyaan apakah hukumnya atau bagaimanakah cara menyikapi ketika belajar, ya? Bagaimanakah hukumnya belajar dengan guru yang merokok, seorang guru yang perokok? Apakah ilmunya juga bermanfaat? Ada pertanyaan seperti itu. Coba kita lihat dulu ya. Bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz Salaf yang masih merokok? Karena sebagian ikhwah jadi ikut menggampangkan masalah rokok karena Ustadz ini. Sampai ada pertanyaan seperti itu ya. Dan meskipun ini video agak lama, tetapi karena Ustadz Bajri kemarin ini viral gara-gara merokok saat
aktivitas memancing bersama kawan-kawannya, akhirnya heboh. Orang yang bermanhaj salaf itu ternyata masih merokok ya. Padahal di kehidupan mereka, di ngaji-ngaji mereka, ini selalu ngomongin tentang rokok. Rokok itu haram ya. Tapi ternyata ada juga oknumnya yang masih merokok. Dan ketika di video, panik. Takutnya ketahuan jamaah mungkin. Itu yang dia pegang, makanya namanya orang yang keliru di dalam memegang perkara. Kesalahannya tidak diikuti. Tapi kalau dia mengajar hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, jangan karena satu kesalahan tersebut kita menolak kebaikan yang berasal darinya. Oh, kalau viralnya itu dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang yang mengaku sunnah itu, kalau aktivitas merokok itu ada di anggota mereka, anggota ustadz-ustadz mereka, mereka akan mengatakan jangan ambil ilmu rokoknya, tapi ambillah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jangan mencontoh dia merokoknya, tetapi tetap ikuti kebaikan-kebaikan yang dia sampaikan. Itu kalau yang merokok dari anggota mereka sendiri. Tetapi kalau yang merokok ini Gus Ikdam saat pengajian, meskipun tidak pas waktunya ngaji, ya Gus Ikdam tetap menjadi sasaran. Karena Gus Ikdam bukan dari kalangan mereka. Ini yang agak sontoloyo, kata Heri Prasya. Ini yang agak sontoloyo. Karena apa? Karena ya mau bagaimanapun perokok ya perokok saja, ya. Dan nggak usah munafik, nggak usah sembunyi-sembunyi, ya. Di depan publik jamaah tidak merokok dan mengatakan mungkin rokok ini haram, ya. Orang-orang sunnah ini mengatakan rokok ini haram. Tetapi di balik layar, di balik pengajian, saat nyantai mereka juga ngerokok ternyata. Itu kan munaf juga, ya. Munaf juga mengatakan sesuatu haram, tapi dia juga melakukannya, tetapi tidak di depan publik. Berbeda dengan Gus Ikdam yang merokok ya sewaktu-waktu, merokok ya sesuka-sukanya Gus Ikdam. Kapanpun Gus Ikdam pengen ngerokok, ya merokok saja. Bahkan di depan jamaah Gus Ikdam tetap merokok, karena Gus Ikdam tidak munafik. Nah, sebenarnya mereka mungkin sedikit melindungi oknum-oknum ustadznya mereka, ya. Ya oke, merokok ini haram, tapi apa yang disampaikan oleh beliau ini kebaikan-kebaikannya jangan ditinggalkan. Tapi kalau Gus Ikdam yang merokok katanya tidak bermanfaat ilmu yang didapatkan dari seorang Gus yang perokok. Nah, ini kan sudah tidak seimbang, ya, sudah tidak seimbang. Kalau mereka dilindungi, kalau Gus Ikdam diserang. Nah, ini kan nggak pas. Seharusnya ya fair. Gus Ikdam merokok, oke, nggak usah diikuti. Aktivitas merokoknya nggak usah diikuti. Tetapi kebaikan Gus Ikdam yang disampaikan, ya kita harus tetap mengikutinya. Karena tujuannya Gus Ikdam merokok ini karena Gus Ikdam pengen saja. Tetapi Gus Ikdam tetap menasehati kalian dengan nasihat-nasihat yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Jadi tolong untuk bisa menyeimbangkan, ya. Jangan sampai karena satu golongan dilindungi, lain golongan diserang, ya. Jangan seperti itu. Fair, harusnya fair. Merokok itu penting. Delokan NO smoking. Bagi Gus Ikdam merokok itu penting. Ya kita mungkin kalian yang tidak merokok nggak tahu pentingnya apa. Tetapi bagi orang-orang perokok pasti paham. Pentingnya merokok itu apa pasti paham.